sosok manusia yang hebat. Namanya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini cerdas dan berani. Karena cerdas saja nggak cukup kalau tidak berani, ya. Ya, cerdas nggak cukup. Semua bangku sekolah udah dia makan misalkan gitu. Ya, dari SD sampai kepada S3, S-teler gitu ya. Tapi dia tidak berani mengungkapkan tentang kebenaran. Jadi banyaknya orang cerdas tetapi dia tidak memiliki sifat berani, itu pengaruhnya nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Saya yakin di Indonesia bukan tidak ada orang cerdas, banyak orang cerdas tapi nggak berani. Ini kan repot. Bahkan kalau saya kadang-kadang, maaf ya, pikiran iseng saya, ini Rocky Gerung yang tidak berakidah Islam kok bisa lebih berani daripada profesor-profesor yang kiai haji gitu loh. Ya, saya itu kan kadang-kadang bingung gitu loh ya. Rocky Gerung yang kayaknya dia nggak percaya apakah sorga neraka itu ada atau tidak, tapi lebih berani mengungkapkan tentang kebenaran daripada profesor doktor yang bergelar juga kiai haji. Nah, ini kan juga agak bermasalah di sini. Karena Nabi Ibrahim itu bukan hanya cerdas tapi berani. Itu dalam sejarah Nabi Ibrahim itu ketika menghancurkan berhala itu, ya, ketika dia melawan Namrud itu usianya 16 tahun katanya. 16 tahun ngelawan siapa? Ngelawan presiden. Kalau sekarang 16 tahun itu usia siapa kira-kira? Anak STM ya. Tapi di kita pernah STM ngelawan presiden juga gitu ya, misalnya gitu ya. Ya, jadi 16 tahun dia berdebat dengan presiden. Sampai ketika dia dilemparkan kepada apinya luar biasa. Berani. Jadi begitu. Bahkan ketika dia masih kecil, ya diajak oleh ayahnya ke kuil itu. Ya, diajak ayahnya ke kuil untuk menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim bisa menolak ajakan ayahnya tanpa menyakiti perasaannya gitu. Karena argumentasinya yang logik diterima oleh ayahnya gitu. Ini kan luar biasa gitu. Menolak menyembah atau diajak ke kuil ya tanpa menyakiti perasaan ayahnya dengan argumentasi yang sangat luar biasa. Sakim gitu ya. Sakim ini kan sakit, ada yang mengatakan bukan hanya sakit dalam artian fisik ya, tapi sakim itu memang Nabi Ibrahim itu sinyal di tubuhnya itu kalau melakukan keburukan memang dia sangat sensitif ya. Kalau mau melakukan keburukan sinyalnya bunyi tet 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 gitu loh. Kalau kita kan melakukan keburukan nggak bunyi tuh sinyalnya, hanya melakukan buruk aja gitu, sehingga dia selalu diarahkan. Makanya Nabi Ibrahim itu akidahnya luar biasa. Dia hidup di tengah masyarakat yang paganis, masyarakat yang menyembah berhala, keluarga yang menyembah berhala, tetapi dia tidak terpengaruh dengan kondisi masyarakatnya. Itu Nabi Ibrahim. Jadi hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak akidahnya, rusak budayanya, rusak gaya hidupnya, tapi Nabi Ibrahim tidak rusak. Ini kan yang paling hebat kayak begitu, Pak. Kenapa sebabnya begitu ya? Tadi karena hatinya hidup, pikirannya hidup. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang tidak terbawa di tengah-tengah masyarakat yang rusak, berbaur tapi tidak luntur dan lebur gitu ya, itu aktifkan akal kita, aktifkan hati kita. Karena hanya ikan yang hidup walaupun berada di laut yang asin, yang dia tidak terbawa apa? Terbawa asin. Ikan asin itu bukan ikan hidup tapi ikan mati. Itu baru dia terbawa asin. Walaupun dia hidup di tengah laut yang apa? Yang asin. Tapi karena dia hidup, dia bergerak, maka ikan itu tidak terbawa apa? Tidak terbawa asin. Nah, kalian itu harus begitu. Ya, karena Islam tidak melarang kita untuk bergaul, bahkan Islam memerintahkan kita untuk bergaul, bermasyarakat. Ya, tapi bergaul tapi kita tidak luntur, punya prinsip dalam pergaulan kita. Nah, salah satunya adalah hidupkan akal kita, hidupkan hati kita, sehingga sekalipun kita berada di tempat yang asin tapi tetap tidak akan ikut-ikutan asin. Nah, ini penting ya. Ini penting. Dan kata Imam Syafi'i,
hanya air yang terus mengalir dan bergeraklah yang tidak akan pernah menjadi bau, tidak akan pernah menjadi dekil, tidak akan pernah menjadi butek. Jadi air yang butek, bau dan menjadi sumber penyakit itu karena dia tidak mau bergerak. Tapi kalau dia bergerak mengalir, air itu akan terlihat tetap segar, terlihat tetap bersih, terlihat tetap bening. Jadi maka oleh karena itu ya, dalam pepatah Arab dikatakan taharruk fa innal harokah fa innal barokah ya bil harokah. Bergerak karena keberkahan ada dalam pergerakan. Nah, jadi begitu. Ya sama bapak-bapak kan kalau diem terus gitu ya. Biasanya kan pensiun itu kan diem aja ya. Akhirnya aktivitasnya cuma kasur, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur. Ya lama-lama nggak jadi berkah, sumber penyakit datang. Harus bergerak terus. Taharruk ya fa inna fil harokah barokah. Dalam pergerakan ada keberkahan.